semuanya. Kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, keterangannya apa? Sakit ya? Hanya Fadil saja ya? Yang lain masuk semua kan? Oke, kalian sudah pernah mendengar materi tentang coding? Tentang AI? Ya, AI itu sering kalian gunakan ya? Oke, kita akan membahas tentang coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Mari kita lihat ya. Sebelum kita ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama itu memahami pengertian coding dan kecerdasan artifisial. Yang kedua, menjelaskan hubungan coding dengan AI. Kemudian, yang ketiga, mengetahui penerapan AI di kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mendorong minat belajar teknologi. Ya, itu adalah tujuan kita mempelajari coding. Apa itu coding? Ada di sini. Apa itu coding? Ada yang bisa menyebutkan? Silakan dibacakan. Ya, kamu silakan. Proses menulis instruksi yang dapat dimengerti komputer. Instruksi ini dijalankan untuk melakukan tugas tertentu. Contoh pemrograman: Python, JavaScript, C#. Iya, jadi coding itu proses menulis instruksi yang dapat dimengerti komputer. Nah, masih proses menulis ya, menulis instruksi. Jadi instruksi dijalankan melalui tugas tertentu. Contoh dari coding itu yaitu Python, JavaScript, kemudian Flash dan Scratch. Ya, itu adalah contoh dari coding. Bagaimana? Paham dari ini apa itu coding? Oke, sekarang kita lihat apa itu kecerdasan artifisial atau yang sering disebut dengan AI. Nah, ada di sini. Silakan Dimas bacakan. Joshua. Informasi untuk kecerdasan manusia, juga AI belajar dari data yang kami buat keputusan atau prediksi. Contoh rekomendasi untuk mendeteksi wajah sistem virtual. Iya, ini adalah kecerdasan artifisial atau AI, yaitu kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Nah, AI belajar dari data untuk membuat keputusan atau prediksi ya. Nah, contoh-contoh AI itu, contohnya itu rekomendasi dari YouTube, deteksi wajah, asisten virtual, apalagi kira-kira contohnya selain ini? Contohnya, kalian sering nggak menggunakan AI? Apa? Iya, Gemini itu yang dibuat oleh Indonesia ya, pemrograman yang dibuat oleh Indonesia. Apalagi? ChatGPT, kemudian Meta AI, kemudian ada lagi Cici, ada lagi kalau matematika lebih mudah itu menggunakan Quiz AI. Nah, itu Quiz AI itu juga
merupakan contoh kecerdasan artifisial atau yang biasa disingkat dengan AI. Mengapa coding itu penting? Yang pertama, bahasa universal untuk teknologi. Nah, itu mengapa coding itu penting. Yang kedua, dasar membuat aplikasi, game, dan website. Nah, jadi Cici, ChatGPT, Gemini itu adalah merupakan proses pembuatan dari coding atau hasil pembuatan dari coding. Nah, dasar pembuatan aplikasi. Kemudian melalui logika dan kemampuan pemecahan masalah itu coding itu penting ya. Kemudian coding juga kunci dalam pengembangan AI. Tadi kita sudah mengetahui pengertian dari coding, kemudian pengertian dari kecerdasan artifisial. Sekarang kita akan melihat apa sih hubungan coding dengan AI itu. Nah, bisa dilihat di sini, bisa dibaca. AI dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Nah, coding tadi itu kan pemrograman kan? Nah, jadi untuk membuat AI itu kita menggunakan coding begitu. Coding digunakan untuk membuat algoritma dan melatih model AI. Kemudian AI itu bekerja optimal jika instruksi atau kode tepat dan data berkualitas. Nah gitu. Jadi coding digunakan membuat algoritma. Nah, algoritma itu contohnya itu misalnya kalian mau buat teh. Contoh algoritma itu ya, kalau membuat teh yang pertama, tahapan awal yang pertama itu kalian itu ngambil air dulu ya kan, air bersih. Siapkan air bersih, kemudian airnya kalian rebus. Setelah direbus udah mendidih baru celupin tehnya. Nah, yang suka manis, teh manis, berarti tehnya dikasih gula. Barulah dituang di gelas yang sudah disiapkan. Baru bisa diminum tehnya. Nah, itu algoritma. Jadi algoritma itu apa jadinya? Algoritma itu apa? Proses pembuatan sesuatu dengan sistematis. Oke, tadi juga ibu udah jelaskan jenis-jenis AI itu. Nah, di sini lebih jelas nih. Jenis-jenis AI itu ada apa? Yang pertama, Neuralink AI. Neuralink AI itu adalah fokus pada satu tugas spesifik. Contohnya Google Translate. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi, apa lagi? Iya, general AI. Di sini ya, general AI itu mampu berpikir layaknya manusia. Ini sih masih dalam penelitian, di sini keterangannya ya. Kemudian ada lagi super AI. Ya, super AI. Super AI ini melebihi kecerdasan manusia. Nah, konsep masa depan. Nah, di sini konsep masa depan tentang AI. Dan diprediksi orang bahwa nanti beberapa tahun ke depan segala sesuatu banyak dikerjakan oleh AI. Sekarang pun sudah terbukti ini. Beberapa bulan yang lalu dari kepolisian Polda ya, kalau yang di pusat itu yang di Jakarta Polda atau apa? Polda ya kan? Iya, Polda. Nah, Polda itu sudah ada anjing pelacak yang berupa AI. Ya, jadi prediksinya itu nanti tuh segala sesuatu dikerjakan oleh AI. Pertanian sekarang udah banyak nih untuk nanam padi itu. Udah AI nih kalau di daerah-daerah maju itu seperti Jepang atau negara-negara maju itu dan menggunakan AI. Nah, itu ya. Jadi segala sesuatu kemungkinan nanti dilakukan oleh AI. Kita akan dikawal oleh AI. Padahal yang buat AI itu siapa? Manusia. Iya, manusia yang buatnya. Nah, apalagi yang menggunakan AI? Apalagi yang kalian lihat menggunakan AI? Robot.
Sekarang pun sudah ada nih yang robot untuk menghidupkan lampu, menghidupkan AC, ya kan? Ya? Ada kan? Nah, itu udah digunakan oleh AI juga, gitu. Ya? Jadi kita kalau bisa, kita yang membuat AI, jangan kalah dengan AI. Gimana caranya? Nah, kita pikir sama-sama lah supaya kita tidak nantinya jangan sampai kita yang diatur oleh AI, kita yang buat lalu kita yang diatur oleh AI. Kan ibu ada tuh nonton film tuh AI berkuasa di planet bumi. Nah, itu ada itu, pernah ibu nonton filmnya. Tadi jenis-jenis AI. Nah, ini contoh penerapan AI. Nah, silakan dibaca dulu. Bacakan dulu siapa nih yang pakai masker? Ya. Contoh penerapan AI, asisten virtual, Siri, Google Assistant, penerjemah bahasa, Google Translate, deteksi wajah, Face ID, mobil tanpa sopir, Tesla autopilot, chatbot, ChatGPT, customer service bot. Nah, ini ya contoh penerapan AI. Yang sudah kalian gunakan yang mana nih? Iya, ChatGPT. ChatGPT di sini bisa ditambahkan juga Cici, Gemini ya ibu sebutkan tadi ya. Apa lagi? Face ID. Face ID apa lagi? Meta AI juga termasuk dalam chatbot ya, itu. Nah, manfaat dari AI ini meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan manusia, kemudian membantu pengambilan keputusan, memberi solusi inovatif di berbagai bidang. Ini adalah manfaat AI. Efisien kerja kita, cepat kerja kita kalau kita menggunakan AI. Nah, kalian kan sudah menggunakan AI di Cici ya kan? Biasa kalian jawab soal itu lebih cepat kan? Jawabannya benar atau salah? Benar ya kan? Benar jawabannya biasanya. Tapi ingat loh, ada kekurangannya. Kalian terlalu dimanja oleh AI ini, jadi pola pikir kalian malas mau berpikir. Itu kekurangannya ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita menerapkan AI tapi tidak berdampak negatif dengan kita? Ada caranya ya. Caranya itu kalau kita menggunakan aplikasi AI, misalnya kalian menggunakan ChatGPT untuk mencari jawaban-jawaban dari tugas yang diberikan oleh guru atau Gemini atau Cici, kalian boleh saja menggunakan itu, tapi jangan diambil terus kalian tidak baca ulang. Tinggal gunakan itu, udah tuh kalian catat dan kumpulkan ke guru. Itu akan berdampak negatif dengan kalian. Nah, alangkah baiknya kalian itu gunakan AI itu mempermudah pekerjaan kalian, tapi kalian baca ulang, kalian hafal apa jawabannya, cara-cara yang sudah AI kasihkan, cara-cara pengerjaannya dihafal, diulang lagi. Nah, itu dampak positifnya bagus sekali. Kalian bisa mendapat pelajaran yang sudah diberikan AI. Oke. Nah, tadi boleh lihat kan Pak, sampaikan tadi tantangan dari AI tadi ya, ini tantangan dan etikanya. 1, resiko penyalahgunaan teknologi. Salah satunya tadi karena kalian sudah dapatkan apa yang kalian mau dan dapatkan jawaban dari soal yang diberikan melihat AI, kalian hanya mencatat tapi tidak memahaminya. Itu resikonya itu. Kemudian hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Nah, bias data yang mempengaruhi hasil. Kemudian pentingnya pengembangan AI yang etis dan bertanggung jawab. Nah, di sini udah bilang dari awal tadi, hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Nah,
Contohnya tadi, polisi menggunakan anjing pelacak menggunakan AI. Aduh kasihan anjing sudah hilang pekerjaannya ya kan. Nah, apalagi kira-kira? Kalau manusia apalagi? Yang bertani yang biasanya kerjanya gotong royong atau ngupah orang, bertani nanam padi ramai-ramai itu biasanya kan. Kalau AI udah masuk, udah menggunakan AI yang mengerjakan itu. Jadi petaninya petaninya berkurang, tidak lagi bekerja. Selain itu apa lagi kira-kira? Tuh, hilangnya beberapa jenis pekerjaan, apalagi yang bisa dikerjakan oleh AI. Robot yang Iya, nih, mungkin dia lihat dari TV ya? Ya dari TV. Sekarang tuh robot jadi pelayan restoran, ya kan? Nah, di situ udah hilang lapangan pekerjaan manusia. Ya banyak yang bisa digunakan oleh AI, manusia kehilangan pekerjaannya. Ya. Supaya kalian tetap bisa punya pekerjaan, berarti kalian harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ya. Jadi harus pintar-pintar nanti. Untuk kedepannya tuh harus pintar-pintar mencari peluang bagaimana sih supaya saya itu tetap bisa hidup, saya bisa bekerja, gitu ya. Jadi lebih baiknya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, berkebun berarti kita sendiri yang bekerja langsung menggunakan bantuan AI kan. Tapi kita adalah bosnya, gitu. Kita bosnya. Gitu. Jangan bekerja ke orang lain, kita yang bosnya gitu ya. Guru bisa nggak digantikan oleh AI? Bisa. Yakin nih bisa nih? Bisa saja digantikan dengan AI, tapi salah satu yang tidak bisa digantikan AI pada guru. Mungkin ngajar ini AI bisa menggantikan guru ngajarnya, menyampaikan materinya, bisa melalui AI ya kan. Kalian pun sudah sering nih cari materi referensi apa di YouTube ya kan. Itu sudah salah satu untuk anak guru ya, pekerjaan guru. Kemudian satu yang tidak bisa, pembentukan karakter kalian. Ya. Pembentukan karakter kalian itu tidak bisa dilakukan oleh AI. Jadi pekerjaan yang tidak bisa digantikan AI itu guru. Karena guru itu selain mengajar, memberikan materi, kalian juga dididik supaya memiliki karakter yang bagus. Kalian dibentuk supaya memiliki akhlak yang mulia. Begitu. Itu. Jadi guru tidak bisa digantikan oleh AI. Tadi sudah Ibu sampaikan pengertian dari coding, pengertian dari AI atau kecerdasan artifisial, jenis-jenisnya, penerapannya. Sekarang kita simpulkan, apa sih kesimpulannya? Yang pertama apa? Coding itu apa? Coding adalah bahasa untuk memberi instruksi pada program. Kemudian apa lagi? AI adalah komputer yang dapat belajar dan berpikir layaknya manusia. Kemudian? Coding dan AI saling terkait dalam pengembangan teknologi. Iya, benar. Oke, sekarang kita akan menerapkan AI dalam pembelajaran. Nah, kelompoknya sudah dibagi, jadi kalian kerja kelompok. Ini kelompok pertama yang berdua bergabung di sini. Ini kelompok kedua, kelompok ketiga. Kemudian ada kelompok yang keempat di sini. Jadi ada 4 kelompok ya? Ya, ada 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di pelajaran kalian kali ini tentang apa? Mengubah ketikan cerpen menjadi teks prosedur. Silakan kalian kerja kelompok, kalian membuat teks prosedur menggunakan AI. Kalian boleh gunakan HP kalian ya. Tulis nama kelompoknya, tulis
Hasil pekerjaan kalian nanti dikumpulkan di sini, tuangkan di sini, dikumpulkan. Nah, filenya kalian kirim lewat WA ibu, gitu ya. Silahkan ditulis dulu nama kelompoknya, cari. Yang punya HP silahkan dicari, yang tidak punya gabung dengan temannya ya. Yang punya HP materinya silahkan dicari tentang teks prosedur ya. Udah belum HP-nya? Iya, itu kamu nyatat Joshua-nya nih gitu. Mana itu dulu? Nyatat kelompok. Nyatatnya cari sini ya. Nggak ada gambaran kira-kira? Gunakan aplikasi apa? Iya, Google. Kelompok 2, ada kesulitan kelompok 2? Kelompok 2 apa kelompok 3 kalian? Kelompok 3 ya? Udah selesai? Bisa dilihat? Nah, silahkan lihatin yang punya HP dengan si Victor. Ya, silahkan cari. Temannya nggak punya HP, tukang nyatat, kemudian nanti nonton bersama-sama gitu ya, memberikan masukan ke temannya. Silakan kelompok yang kelompok 3 nih ya, yang membuat kue donat yang sudah siap. Silakan maju ke depan. Mari kita memperhatikan pekerjaan dari kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Modesta Ferdinanda. Perkenalkan, nama saya Desida Dewi. Perkenalkan, nama saya Buska Aprilia. Perkenalkan nama saya Lucy. Perkenalkan nama saya Victor Sandy. Perkenalkan, nama saya Nofila Christine. Kami akan menjelaskan dan pengertian membuat kue donat. Menggunakan aplikasi apa tadi? Itu, Oke. membuat kue donat. Bahan-bahan: Yang lain silakan minggir ke 500 gram tepung terigu, 2 gula pasir, 1 butir kuning telur, 250 ml susu hangat, 50 gram marinasi. Campurkan campuran bahan kering, tepung, gula, dan ragi diaduk rata. Tambahan telur dan susu. Ini Modesta kamu Blending 3 serta 6 kali. Campurkan bahan kering, tepungkan margarin dan garam. Uleni sampai adonan kalis. Diamkan adonan. Tutup kain lalu lubangi tengahnya seperti donat. Bentuk adonan. Bulatkan lalu lubangi setengahnya seperti donat.
Diamkan kembali 15 menit supaya mengembang sempurna. Goreng donat, gunakan api kecil hingga kecoklatan. Hias sajikan, taburi gula halus, meses atau coklat sesuai selera. Tips, gunakan minyak panas stabil agar donat tidak menyerap minyak. Baiklah, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kami mengerjakan tugas ini menggunakan AI dari aplikasi ChatGPT. Ternyata sangat memudahkan kami untuk melakukan pekerjaan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penampilan dari kelompok 3 yang sudah menyajikan menggunakan AI untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia, membuat poster ya, cara membuat donat ya. Silakan tepuk tangan. Oke, tadi sudah kita lihat penampilan teman kalian membuat infografik menggunakan AI. Kalian juga sudah setiap kelompok sudah mengumpulkan tugasnya dengan ibu dan setelah kalian menggunakan ini apa yang kalian rasakan? Hah? Menggunakan AI mengerjakan tugas kalian apa yang kalian rasakan? Mudah atau susah? Jadi AI ini mempermudah pekerjaan kita ya. Oke, materi kita sampai di sini. Kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas menutupnya dengan doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama yang dipercaya kita masing-masing berdoa yang berdoa selesai.